Video-video di channel Wartawan Injil ini hanya bagi orang-orang yang mau berpikiran sehat. Bagi yang tidak mau, skip aja. Halo Sobat Warin dimanapun berada. Banyak Kristen-Kristen gadungan di sekitar kita. Kristen yang sejati adalah pengikut Kristus. Sehingga ilah atau God atau Allahnya seorang Kristen yang sejati pasti sama dengan ilah atau God-nya Yesus Kristus. Ilahnya Kristen sejati harus sama persis dengan ilahnya Yesus Kristus. Yesus Kristus jelas, ilahnya atau sesembahannya adalah Bapa. Di dalam Yohanes 20 ayat 17 Yesus mengatakan, "Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada sesembahanku dan sesembahanmu, kepada Godku dan Godmu, kepada Theosku dan Theosmu, kepada Allahku dan Allahmu." Itu kata Yesus, tertulis di Yohanes 20 ayat 17. Jadi artinya sobat-sobat Warin, jika hari ini banyak orang mengaku Kristen, bahkan mengaku guru pengajar Kristen, atau pendeta, atau sarjana Kristen, atau profesor atau doktor Kristen, tetapi ternyata ajarannya tentang Allah berbeda dengan yang diajarkan oleh Yesus, maka pada hakikatnya mereka semua adalah Kristen-Kristen gadungan. Sobat-sobat Warin, sebelum kita membahas lebih jauh tentang Kristen gadungan, mari sama-sama perhatikan baik-baik ilustrasi dan analogi berikut ini. Ada beberapa video, tolong diperhatikan baik-baik. Polres Metro Jakarta Selatan menangkap seorang polisi berpangkat komisaris besar yang ternyata polisi gadungan. Dalam aksinya, pelaku menipu seorang wanita hingga menderita kerugian senilai 1,7 miliar rupiah. Ada seseorang mengaku sebagai komisaris besar polisi, Kombes Pol. Dan dari pengakuan orang ini, ada orang-orang yang percaya. Dan di antara orang yang percaya itu, ada yang tertipu dan mengalami kerugian 1,7 miliar rupiah. Ya, jadi orang ini mengaku sebagai polisi. Dan kemudian orang ada yang percaya. Ternyata polisi ini polisi gadungan. Tetapi polisi gadungan ini sudah sempat mendapatkan 1,7 miliar rupiah. Sudah banyak orang yang sempat percaya. Baik, kita lanjutkan cuplikan videonya. Aksi tipu-tipu Husni Hadinata akhirnya berujung penahanan di Mapores Jakarta Selatan. Pria 53 tahun tersebut ditangkap lantaran menipu seorang wanita dengan mengaku sebagai polisi berpangkat komisaris besar. Husni pun memperdaya korban hingga dinikahi. Tidak itu saja, pelaku bahkan menguras uang korban sejumlah 1,7 miliar rupiah. Aksi pelaku pun terbongkar ketika korban mendatangi kantor polisi untuk mengecek pelaku. Tetapi malah mendapati Husni merupakan polisi gadungan. Orang yang tertipu itu bahkan sempat dinikahi. Ya. Tetapi setelah dicek ke kantor polisi, baru ketahuan. Ternyata suaminya itu adalah polisi gadungan. Tapi sudah terlanjur makan korban. Sahabat-sahabatku, itu adalah sebuah ilustrasi. Di luaran sana, di sekitar kita bahkan sering kali terjadi. Orang mengaku polisi atau tentara. Dan ada yang menjadi korban dari kebohongan-kebohongannya itu. Nah sahabat-sahabatku, hari ini
Begitupun dengan orang-orang yang mengaku sebagai Kristen, dengan jabatan mungkin pendeta atau guru agama. Jika seorang polisi gadungan, bisa ketahuan bahwa dia gadungan setelah dicek ke kantor polisi. Sebelum dicek, orang tidak tahu, disangkanya polisi benaran. Tapi setelah dicek di kantor polisi, ketahuan ternyata polisi gadungan. Nah, sahabat-sahabatku, jika seorang polisi untuk mengetahui apakah dia asli atau gadungan, kita bisa mengeceknya ke kantor polisi. Tapi jika seorang mengaku pendeta atau guru Kristen atau mengaku sebagai Kristen, kita tidak bisa mengeceknya ke kantor pendeta. Tetapi di dalam Alkitab kita diberitahu, dalam 1 Yohanes 4 ayat 1, ujilah setiap roh. Jadi untuk mengetahui apakah seseorang itu betul-betul Kristen yang Alkitabiah, Kristen yang asli atau Kristen gadungan, tidak ada cara lain. Kita harus mengeceknya sesuai dengan standar Alkitab. Ada beberapa syarat-syarat orang bisa disebut sebagai Kristen menurut Alkitab. Tapi salah satunya adalah, tentu jika orang itu Kristen sungguhan, maka sesembahan atau Allahnya atau Godnya atau ilahnya pasti sama dengan ilahnya atau sesembahannya Yesus Kristus. Karena arti dari Kristen adalah pengikut Kristus. Sehingga ilahnya atau Godnya seorang Kristen pasti sama persis dengan ilahnya Yesus. Jadi artinya, jika ada orang mengaku Kristen, apakah dia pendeta, dosen, sarjana, bahkan mungkin rektor, doktor, profesor, ngaku-ngaku Kristen, ngaku-ngaku guru Kristen, ngaku-ngaku pendeta Kristen, dan kemudian setiap bulan atau setiap minggu minta persembahan kepada Anda disuruh membayar persembahan seikhlasnya ke gerejanya dia. Atau mungkin dia buka channel di YouTube kemudian memberikan nomor rekening dengan alasan untuk pelayanan. Sehingga kita tidak tahu sudah berapa banyak uang yang dia hasilkan. Dengan menyebut diri sebagai pendeta, menyebut diri sebagai guru agama Kristen, menyebut diri sebagai rektor, sebagai sarjana teologi, tapi ternyata mengajarkan Allah yang berbeda dengan yang diajarkan oleh Yesus, mengajarkan ajaran-ajaran yang berbeda dengan yang diajarkan oleh Alkitab. Maka sesungguhnya jika polisi gadungan tadi sudah berhasil mengeruk 1,7 miliar rupiah, demikian juga yang sering terjadi dengan pendeta-pendeta yang ngaku-ngaku guru-guru agama, mengaku pemimpin-pemimpin gereja. Di balik jabatannya, di balik jubahnya sebagai pendeta, dia menjadikan kegiatan kependetaannya sebagai untuk berpenghasilan, untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, kebutuhan dirinya, dari hasil jeripaya uang orang lain. Pendeta-pendeta seperti ini atau guru-guru Kristen seperti ini sesungguhnya tidak bedanya dengan polisi gadungan itu tadi. Mereka Kristen gadungan. Di balik jubah pendeta, di balik khotbah dengan ayat-ayat Alkitab, dengan tujuan mendapatkan uang dari orang lain. Baik melalui topeng perpuluhan ataupun melalui pelayanan-pelayanan organisasi-organisasi gereja, meminta sumbangan-sumbangan, memberikan nomor rekening untuk ditransfer, atau cara-cara yang lain. Tapi hati-hati sahabat-sahabatku, jika banyak di sekitar kita berkeliaran polisi gadungan, demikian juga Kristen gadungan banyak berkeliaran di muka bumi ini. Baik, sebelum kita lanjut lagi, kita simak lagi cuplikan video berikut ini. Septian Wijaya, pria 23 tahun yang ditangkap tim gabungan dari Intel Kodam 2 Sriwijaya dan Polrestabes Palembang menyusul laporan penipuan yang dilakukannya dengan menyamar sebagai anggota TNI berpangkat Letnan 2. Tersangka ditangkap saat akan melakukan penipuan pada seorang perempuan di salah satu penginapan di Palembang. Dalam pemeriksaan yang dilakukan polisi, tersangka mengaku sebagai anggota TNI yang bertugas di Kodam 2 Sriwijaya dan sudah menipu banyak perempuan dengan meminta sejumlah uang.
Orang itu mengaku tentara, letnan 2, dan ternyata sudah sempat menipu banyak perempuan dengan meminta sejumlah uang. Sahabat-sahabatku, itulah yang dilakukan tentara gadungan. Tidak ubahnya tentara gadungan, begitu juga dengan Kristen-Kristen gadungan yang menyamar di balik jubah pendeta atau sarjana teologi atau guru-guru Kristen. Sering sekali memakai jabatannya untuk mengeruk sejumlah uang dari jemaatnya, untuk kebutuhan bulanannya, untuk kebutuhan keluarganya, dengan dibalut melalui khotbah-khotbah ayat-ayat Alkitab. Tapi tujuannya untuk mengeruk uang, untuk dijadikan sebuah profesi. Profesi itu berarti bekerja secara profesi, ya. Bekerja untuk mendapatkan uang. Nah, sesungguhnya orang-orang yang mengaku Kristen seperti itu adalah Kristen-Kristen gadungan, yang tidak ubahnya dengan tentara gadungan itu. Dia bukan tentara sungguhan, tapi ngaku-ngaku tentara untuk tujuan bisa mendapatkan uang, menipu perempuan-perempuan. Begitupun dengan guru-guru palsu, pendeta-pendeta yang mengaku sebagai Kristen. Mereka mengaku sebagai pengikut Kristus, tapi kalau ditanya, coba dicek, siapa Allahmu? Siapa sesembahanmu? Ternyata sesembahan mereka beda dengan sesembahannya Yesus. Ajaran yang mereka ajarkan juga berbeda dengan ajaran Yesus Kristus. Tapi mereka berhasil mengeruk sejumlah uang dari jemaat-jemaatnya. Itulah Kristen-Kristen gadungan. Baik, kita lanjutkan lihat cuplikan videonya. Belakangan tersangka diketahui baru keluar dari penjara dengan kasus yang sama, namun mengaku sebagai anggota polisi. Polisi masih akan mengembangkan kasus tersebut karena diduga banyak perempuan di Palembang yang tertipu dengan cara tersangka lakukan. Nah, sobat-sobat Warin, apa yang dilakukan tentara gadungan itu, maupun tadi juga yang dilakukan oleh polisi gadungan, banyak orang yang sudah sempat tertipu. Nah, hari ini, begitupun dengan pendeta yang mengaku sebagai Kristen, tapi ternyata kalau kita uji secara alkitabiah, kita cek secara alkitabiah, mereka akan kedapatan ternyata mereka hanyalah Kristen-Kristen gadungan. Allah atau Theos atau God yang mereka kabarkan berbeda dengan yang dikabarkan Yesus Kristus. Tetapi nyatanya hari ini banyak sekali orang yang sudah menjadi korban. Berapa banyak uang yang sudah mereka hasilkan dari ajaran-ajarannya yang tidak alkitabiah itu. Berapa banyak orang yang setiap minggu atau setiap bulan menyetor uang kepada pendeta-pendeta yang adalah Kristen-Kristen palsu ini. Berapa banyak? Saudara-saudariku, semoga jika ada di antara Anda, termasuk dari orang yang masih suka memberi, membayar persepuluhan, memberikan hasil jeripaya kerja Anda kepada orang yang menyebut diri sebagai guru-guru Kristen itu, sebagai pendeta-pendeta Kristen itu. Sekali lagi, video ini hanya mengingatkan Anda, sobat-sobatku. 1 Yohanes 4 ayat 1. Ujilah setiap roh. Sebab banyak nabi-nabi palsu, banyak guru-guru palsu yang sudah datang di dunia ini. Nah, jika seorang polisi gadungan atau tentara gadungan, untuk mengetahui apakah itu asli atau palsu, kita bisa cek ke kantor polisi atau ke markas TNI. Tapi untuk mengetahui apakah seseorang yang menyebut diri sebagai pendeta atau guru agama Kristen adalah Kristen yang asli atau Kristen yang gadungan, tidak ada cara lain. Saudara dan saya, kita harus cek sendiri berdasarkan Alkitab. Kita harus mengukurnya sesuai dengan Alkitab. Jika ajaran yang mereka ajarkan ternyata beda dengan ajaran Yesus dan Alkitab, maka sudah jelas mereka adalah Kristen-Kristen gadungan. Dan hati-hati, Kristen-Kristen gadungan tidak ubahnya dengan polisi dan tentara gadungan. Mereka sering merugikan banyak orang
Tapi kadang orang yang dirugikan, orang yang ditipu tidak sadar bahwa mereka sedang tertipu. Baik sahabat-sahabat Warin, sekian video kali ini. Jumpa lagi di video yang lainnya. Salam sejahtera.